Ya awalnya sih ya intinya kita kan dari sistem hak guna pakai kendaraan, tentu ini adalah suatu hal yang menarik bagi kami yang pengen memiliki mobil, hanya bayar deposit 54%. Jadi intinya ini nggak ada angsuran bulan nggak ada, pajak kendaraan itu dibayarkan oleh perusahaan. Nah kemudian hanya dengan membayar sewa tahunan itu lebih kurang 13% per tahun, dan kemudian mobil ini bisa kita miliki sampai 3 tahun maksimal. Instagram Denny Gergetan itu dibuka beberapa data, fakta-fakta di situ. Ya di situ mungkin ada pemalsuan NPWP, dokumen perusahaan, kemudian ada juga masalah KTP beliau yang itu ternyata ada orang lain. Nah disitulah mulai makanya rata-rata dari kami dari korban itu nggak ada yang berpanjang sampai 2 tahun, maka 1 tahun pengen balikin. Saya sebagai pelapor meminta dari terlapor untuk bisa segera memberikan apa yang menjadi hak saya atau proses hukum akan berlanjut. Saya pribadi hanya menuntut hak saya aja gitu. Ya, kita anggap aja rata-ratanya 250. Kalau klien kami ini bahkan 300 gitu ya. Ya, itu belum diakumulasikan dengan kerugian material. Kerugian materialnya itu aja yang bisa kita hitung. Kalau 250 dikalikan sementara waktu ini kita bisa mencatat ada 20 orang, itu kan bisa kelihatan nominalnya hingga 10 miliar gitu ya. Juga sepanjang buktinya memang kuat dan penyidik bisa membuktikan dengan alat bukti yang ada, ya teruskan aja proses hukumnya. Tapi kita minta juga sepanjang masih bisa proses mediasi dilaksanakan, kenapa tidak? Kalau saya pribadi mungkin lebih kepada kecewa ya, karena saya melihat ini seorang ayah, dia punya anak-anak, dia punya keluarga. Setelah saya terbukti tidak melakukan tindakan itu secara forensik, visum dan unsur, maka tidak adanya itikat baik oleh mereka. Jadi ini kan yang selalu dijual sama mereka. Setelah SP3 itu keluar, mereka tidak masih roadshow, cuman mereka lebih menekankan kenapa laki-laki ada di dalam kamar begitu. Tuduhan itu karena dilancarkan di media, baik elektronik maupun media cetak, maka kita menganggap ini ada undang-undang ITE-nya. Pasal 27 ayat 3 lah yang akan kita gunakan untuk dampak daripada apa yang dia tuduhkan.
dilaporin sama video amat. Karena lu kan udah terbukti yang udah di SP3. Terus dia ngelaporin fitnah sama pencemaran nama baik di Polda, mungkin seperti apa? Ya kan di hidup di dunia ini kita kan bukan hanya ada hukum negara, tapi juga ada beberapa norma-norma dalam aturan. Salah satunya adalah ya hukum norma-norma tentang agama. Nggak ada gimana-gimana, udah dijalankan, panggil, jadi diperiksa, dikonfrontir, udah itu aja. Ya nanti tinggal tunggu hasil dari pengembangan aja, makanya tadi cuma hanya sebatas diperiksa gitu. Diajukan beberapa pertanyaan oleh penyidik, tapi memang pertanyaan itu ada beberapa perbedaan jawaban yang menurut versi Vicky seperti apa, versi saya seperti apa, gitu. Dan tadi memang sudah selesai. Memang maunya Vicky kekeluargaan saja. Saya pengen kekeluargaan aja, nggak usah ditaruh di jalur hukum kan begitu. Jadi ya kalau saya bilang kalau mau kekeluargaan dilunasin, diselesaikan semuanya, baru saya cabut kuasa. Jangan jadi rancu, belum selesai udah cabut kuasa kan begitu. Ya proses hukum tetap berjalan karena kan memang tadi kalau memang Vicky mau mengganti baru saya cabut kuasa, sudah tergantikan semua baru saya cabut kuasa, cabut laporan. Tapi kalau sudah tergantikan saya cabut laporan, tapi kalau belum kita lanjut kepada P21. Kalau misalnya ini perdata, saya nggak mau melanjutkan, ya. Ini justru ada unsur pidananya, ya saya teruskan dan saya memang mau memberikan pembelajaran agar kenapa, bukan hanya karena dendam terhadap mereka, saya nggak punya dendam yang awal saya katakan, tapi saya pengen menghentikan mereka ini terus sekali melakukan penipuan, kejahatan, berbohong di itu media kan itu yang mereka lakukan. Biarlah semua saya sudah serahin sama kepolisian, yang pasti kalian pasti tahu. Ya, siapa mereka sebenarnya, itu aja nggak perlu saya jawab deh. Ya tidak berkah itu untuk apa? Itu hidup tidak akan tenang walaupun harta sebanyak apapun kan begitu. Hidup itu lurus-lurus saja lah. Kan kita kan punya agama. Itulah patokan kita agama. Jangan menyakiti, jangan merugikan orang begitu. Ya yang salah memang harus diberikan pembelajaran supaya tidak melakukannya lagi dan tidak banyak korban yang lain lagi gitu. Padahal penipuan itu hukumnya sangat haram. Oleh karena itu, apa yang dimakan hasil penipuan itu menjadi darah daging. Oleh karena itu, hindarkan dan stop penipuan itu. Jika kamu berbuat kebaikan, tidak menipu, kejujuran, maka kebaikan itu akan kembali ke dirimu. Dan bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu akan kembali ke dirimu. Tanpa jalan penipuan, dengan takwa kepada Allah, rezeki akan berlimpah ruah. Al-halal bayin, wal haram bayin. Ternyata halal itu nyata, jelas. Haram juga nyata, jelas. Stop penipuan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.